Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Mabut Bonkla. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada perawatan bonsai kelapa kali ini saya mengupdate nih teman-teman ya, konten saya 3 bulan lalu kurang lebih teman-teman. Saya mengupdate tentang sayat ekstrim teman-teman ya. Saya ekstrim pada tunas kelapa pada sang senior spesialis tunas kelapa ini teman-temannya, karena saya beri julukan teman-teman sang senior spesialis tunas kelapa karena dia sudah tua teman-temannya, namun masih saja berdaun spesialis tunas kelapa teman-temannya. Tak bisa dipungkiri teman-teman, ini adalah daun tunas kelapa teman-temannya. Seperti apapun kita buat cantik, dandani dan modelnya seperti apapun teman-teman, maupun rimbun ataupun pelepah mekar, kuncup teman-teman, bahkan hanya 1-2 daun, jika seperti ini teman-teman, tetaplah namanya tunas kelapa teman-teman, daun tunas kelapa. Namun teman-teman karena kebiasaan teman-teman, jika tunas kelapa yang sudah berumur 1 tahun, rata-rata kelapa sayur itu rata-rata sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Jika gading mungkin di usia 5 dan 6 bulan dia sudah belajar pecah daun, namun tidak dengan kelapa wulung ini teman-teman ya. Ini sudah 4 tahun teman-teman ya, 4 tahun kurang lebih sedikit teman-teman ya, lebih sedikit 4 tahun yang ini. Namun dia belum ada tanda-tanda pecah daun, makanya saya juluki sang senior spesialis tunas kelapa teman-teman ya. Dan ini teman-teman pernah juga ada pada 3 bulan lalu dikomentari oleh rekan kita Ray Asih yang meragukan, mempertanyakan di mana letak kerdilnya ini teman-teman ya. Katanya masih pelepah panjang dan daun besar-besar teman-teman ya. Ini saya katakan saya kerdilkan dari dini teman-teman ya. Ini tak lebih dari 1 jengkal saya pelepah dan daun teman-teman ya, meskipun dia rimbun. Pelepah ini rame, namun teman-temannya pertumbuhan bonsai kelapa itu kita buat ke samping teman-teman, bukan ke atas teman-teman ya. Ini masih pelepah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan akan berdaun 12 teman-teman. Ini teman-teman pelepah tak hanya 1 jengkal teman-teman ya, hanya 1 jengkal, meskipun sudah berdaun 12 teman-teman, namun dia pelepahnya tumbuh ke samping teman-teman, bukan ke atas. Oke teman-teman, itulah kenapa saya katakan ini sang senior spesialis tunas kelapa. Dan Ray pada 3 bulan lalu rekan kita Ray Asih membandingkan juga saya dengan konten kreator yang lain teman-teman ya. Ini yang kesekian kali saya dibandingkan dengan dua konten kreator pembuat konten video bonsai kelapa teman-teman ya. Terima kasih yang sudah membandingkan saya dengan pembuat video konten kreator bonsai kelapa yang sudah profesional teman-teman ya dalam membuat video. Maaf teman-teman, saya belum bisa seperti beliau-beliau karena belum bisa mengedit video dan merekayasa judul konten saya ataupun rekaman video saya teman-teman ya. Dan bahkan ini teman-teman, ini semua bahan bonsai kelapa saya tidak ada yang diedit teman-teman ya, ini semuanya real asli teman-teman. Oke teman-teman, berhubung ini pada 3 bulan lalu sudah ada 2 daun yang saya pruning, dan kembali ini sepertinya ada 3 daun yang sudah wajib kita pruning teman-teman. Seperti ini sudah sangat layak kita pruning teman-teman, bahkan kita hanya cabut saja teman-teman ya. Ini bukan pelepah tempelan teman-teman, ini terlihat serabutnya teman-teman, terlihat itu kak, dekatkan nggak? Nah, ini asli teman-teman ya, bukan pelepah tempelan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini kita pruning lagi satu teman-teman, berhubung ini masih segar, namun karena dia sudah terlalu rusak kita pruning teman-teman ya. Ini tak bisa dicabut teman-teman karena pelepah masih banyak yang segar teman-teman ya. Asli teman-teman ya, ini bukan pelepah tempelan teman-teman ya. Untuk mengesankan rimbun ataupun daun kerdil, untuk mengesankan daun kerdil teman-teman, ini bukan pelepah tempelan. Oke teman-teman, kita pruning lagi. Sepertinya ini ada 3 teman-teman ya yang sangat terlalu rusak parah. Dan satu lagi teman-teman, ini akar saya bukan tempelan teman-teman ya, ini akar asli teman-teman ya, batok asli teman-teman ya. Ini batok belum pernah terlepas, namun dalam perawatan ini saya belum menemukan batok ini busuk teman-teman, hingga
saya masih bisa mempertahankannya dengan batok aslinya teman-teman ya, dengan usia 4 tahun ini teman-teman ya. Ini saya mengatakan 4 tahun bukan sembarangan tanpa alasan teman-teman ya. Nanti saya buatkan, saya kasih perbandingannya teman-teman. Ini usia 4 tahun bonggolnya seperti ini teman-teman ya, hanya saja dia bertahan dengan daun tunas kelapa. Kita bandingkan teman-teman. Ini usia berjalan 1 tahun teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, bisa kita lihat bonggolnya. Ini saya kerdilkan dari dini teman-teman ya. Maaf untuk rekan kita Reasih. Saya mengatakan bonsai kelapa itu saya kerdilkan dari dini, bukan saya mengaku bonsai kelapa itu paling kerdil teman-teman ya. Ada yang lebih kerdil daripada itu. Nah, ini teman-teman panjang bonggol yang saya hasilkan 1 tahun, kurang sedikit 1 tahun teman-teman ya. Hanya sependek ini teman-teman ya. Dan ini sudah 4 tahun teman-teman ya, saya kerdilkan dari dini teman-teman ya. Inilah hasil bonggol 4 tahun yang saya kerdilkan daunnya dari dini. Meskipun tak sekerdil 2 konten kreator yang dikatakan oleh rekan kita Reasih pada konten sebelumnya, namun teman-teman bisa lihat ini setelan pelepah saya teman-teman, tidak biasa teman-teman ya. Saya belum pernah melihat setel bonselan kelapa seperti ini teman-teman ya. Bahkan dengan konten kreator yang lain teman-teman, pangkal pelepah ini mekar, namun di tengahnya sudah kerepotan untuk disayat teman-teman ya. Terpaksa diperuning untuk menyayat bagian terdalam. Tidak seperti ini teman-teman ya. Mudahnya kita menyayat pelapis pelepah ini. Bahkan tangan kita masuk di sini teman-teman ya. Karena kita sudah membuat pelepah ini mekar dari awal teman-teman ya. Tak ada alasan teman-teman memperuning untuk menyayat teman-teman ya. Oke teman-teman, sangat mudah teman-teman ya. Bahkan kita hanya bisa menarik-narik saja teman-teman, lalu kita kontrol teman-teman ya. Karena ini pelepah masih terlalu pendek, ini belum akan saya habiskan teman-teman ya. Inilah teman-teman trik cara mudah jika menyayat teman-teman ya. Menyayat pelapis pelepah ataupun tapis meskipun sudah dalam keadaan rimbun seperti ini teman-teman. Ini tak bisa dibandingkan dengan 2 konten kreator dengan cara setelan saya teman-teman ya. Meskipun ini setelan saya sedikit tak biasa teman-teman ya, tak lazim. Namun jika dibandingkan teman-teman, lihat teman-teman ya, jika teman-teman ingin membandingkan saya dengan orang lain, konten kreator lain, lihat dulu setelan bonsai kelapa saya teman-teman ya. Seperti ini. Jika pada setelan bonsai kelapa lain ini, jika sudah sebanyak ini teman-teman, pelepah yang di tengah ini tak bisa lagi dijangkau teman-teman ya. Terpaksa diperuning beberapa daun, ditinggalkan hanya 2-3 daun, lalu baru bisa mereka menyayat pelapis yang di tengah ini teman-teman. Namun tidak dengan saya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, sangat mudah teman-teman ya. Ini merimbunkan bonsai kelapa, membuat pelepah bonsai kelapa mekar, rimbun dan pendek teman-teman ya. Tak hanya sekedar isapan jempol teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, saya praktekkan teman-teman ya. Dan saya mohon maaf teman-teman ya, jika konten kreator yang dibandingkan dengan saya tak bisa meniru mereka teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya. Saya tak tertarik melihat konten mereka teman-teman ya yang disarankan oleh Reasih. Saya sedang mencari teman-teman, apakah konten akun Reasih itu milik penonton alami ataupun milik seseorang yang mempunyai juga konten bonsai kelapa teman-teman ya. Namun saya belum sempat terlalu mencari yang namanya akun Reasih yang membandingkan saya dengan konten kreator bonsai kelapa yang lain teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan teman-teman. Saya update sekalian ini teman-teman ya. Dan ini 3 bulan lalu masih saya gunakan ground teman-teman ya. Dan di sini sepertinya saya mengatakan bonsai kelapa ini saya kerdilkan dari ini, yang dipertanyakan oleh rekan kita Reasih, di mana letak kerdilnya Pak, pelepah dan daun masih panjang-panjang teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, saya kerdilkan ini dari dini. Dan teman-teman bisa lihat setelan bonsai kelapa ini sangat rimbun, mekar, kerdil teman-teman ya.
kerdil jangan dibandingkan dengan usia tunas kelapa yang masih 1-2 bulan teman-teman ya, yang kita kerdilkan dari dini. Ini sudah berusia 4 tahun lebih teman-teman ya. Ini lebih tua teman-teman, lebih tua terlihat ini teman-teman ya, bukan saya mengada-ngada teman-teman ya. Tak ada editan di sini teman-teman, tak ada tempelan, tak ada rekayasa teman-teman ya. Dan ini sangat mudah kita membuang pelapis pelepah ini teman-teman ya, tanpa harus mempruningnya seperti kita tak bisa menyayat teman-teman ya. Kita pruning lalu kita baru menyayat. Oke teman-teman, terima kasih, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.